Yang namanya olahraga kompetitif pasti nggak luput dari kata rivalitas. Menjelang dimulainya musim F1 terbaru dekat-dekat ini, kayaknya kita patut membahas beberapa rivalitas F1 yang sengit, yang sudah terjadi di masa lalu hingga sekarang. Dari Oscar Piastri, Max Verstappen, Lewis Hamilton, hingga Ayrton Senna dan Alan Prost. Tonton sampai habis kenapa rivalitas kali ini cocok untuk mendapatkan penghargaan di F1 saking ikoniknya. Gimana rasanya jadi pembalap dunia super cepat? Tapi saat peluang juara dunia datang, tim lo justru lebih memilih rekan setim lo. Itulah cerita yang mulai terbentuk di dalam McLaren sejak 2023. Ketika Oscar Piastri datang setelah konflik panas dengan Alpine dan jadi partner baru Lando Norris, yang sebelumnya berduet dengan Daniel Ricciardo. Dari awal, chemistry mereka terlihat kuat. McLaren perlahan bangkit dan keduanya langsung jadi fondasi masa depan tim. Norris masih unggul secara pengalaman dan konsistensi, tapi Piastri bukan pembalap biasa. Dia cepat, tenang, dan semakin sering menunjukkan kalau dia bisa menyaingi Norris secara langsung. Masuk musim 2024, keduanya bahkan sama-sama jadi ancaman di papan atas. Norris finish sangat kuat di klasemen, tapi Piastri juga beberapa kali finish di depan Norris. Ini bukan lagi cerita pembalap utama dan pembalap kedua. Ini cerita dua calon juara dunia dalam satu tim yang sama. Lalu datanglah musim 2025 dan semuanya berubah. Norris memulai musim dengan lebih konsisten dan perlahan muncul sebagai kandidat terkuat dalam perebutan gelar dunia. Di titik ini, strategi tim mulai terasa berbeda. Secara logika, ini masuk akal. Kalau satu pembalap punya peluang gelar lebih besar, tim pasti akan memaksimalkan peluang itu. Tapi di sisi lain, performa Piastri tetap luar biasa. Dia tetap menang balapan, tetap menekan Norris, dan tetap membuktikan kalau dia cukup cepat untuk jadi juara dunia juga. Ketegangan ini terus terasa hingga balapan terakhir di Grand Prix Abu Dhabi. Norris datang dengan peluang terbesar dan akhirnya berhasil mengunci gelar dunia pertamanya, sekaligus mengembalikan McLaren ke puncak Formula One. Sebuah akhir yang sempurna bagi tim, tapi juga awal dari pertanyaan besar. Karena sekarang, McLaren punya dua pembalap yang sama-sama tahu rasanya bertarung di depan, dan sama-sama lapar akan gelar dunia. Jadi, kalau musim berikutnya mereka memulai dengan peluang yang sama, apakah McLaren akan benar-benar netral? Atau tanpa disadari, justru rivalitas ini baru saja dimulai. Musim 2021 dimulai dengan ketegangan tinggi. Hamilton bertekad mempertahankan dominasinya, sementara Verstappen tampil agresif dan konsisten. Setiap balapan menunjukkan rivalitas sengit, saling menyalip, strategi pit stop yang rumit, dan keputusan taktis yang bisa mengubah jalannya musim. Peran Valtteri Bottas sebagai rekan setim Hamilton juga krusial, mendukung strategi Mercedes namun tak selalu mampu menahan tekanan Verstappen. Balapan demi balapan memperlihatkan intensitas persaingan. Verstappen terus menempel Hamilton, memanfaatkan setiap peluang, sementara Hamilton berupaya menjaga posisi puncak. Statistik poin menunjukkan jarak keduanya sangat tipis, sehingga setiap insiden dan keputusan strategi menjadi sangat menentukan. Puncak rivalitas Verstappen dan Hamilton ini terjadi di balapan terakhir di Abu Dhabi. Safety car muncul akibat si Nicolas Latifi, emang ulahnya ada aja, memaksa perubahan strategi instan. Verstappen mengganti ban lebih segar, sementara Hamilton tetap di depan dengan ban lebih tua. Di lap terakhir, sejarah tercipta. Max Verstappen menyalip Hamilton dan meraih gelar juara dunia pertamanya. Era juara bertahan berakhir dan bintang baru lahir di Formula One. Musim 2021 membuktikan bahwa kemenangan bukan hanya soal kecepatan, namun soal strategi, keberanian, dan ketangguhan mental. Duel Hamilton versus Verstappen tetap dikenang sebagai salah satu kisah paling legendaris di Formula One. Satu momen epik yang menandai pergantian generasi dan mengukir sejarah olahraga.
controversy is ending with No, controversy. Mikey, no, Mike, that was so not right. Here comes Lewis Hamilton though. Menurut lo, apakah rivalitas kali ini sudah bisa disebut legendaris di Formula One? Lo pernah bayangin nggak? Cuma dengan diam 10 detik, lo bisa menghancurkan kesempatan rekan tim lo sendiri. Timnya satu, tapi egonya beda arah. Pada tahun 2007, di Hungarian GP, Alonso dan Hamilton sama-sama lolos Q3. Dan ini jadi penentuan pole position. Dan disinilah salah satu momen paling dingin dalam sejarah Formula One terjadi. McLaren mempertemukan dua pembalap luar biasa. Juara dunia bertahan Fernando Alonso dan rookie berbakat Lewis Hamilton, yang awalnya diharapkan menjadi mentor dan murid, namun justru berubah menjadi rivalitas sengit. Ketika Lewis Hamilton tampil jauh lebih cepat dari yang diperkirakan dan mulai menantang status Fernando Alonso sebagai pembalap nomor 1, hubungan mereka perlahan retak dan memuncak pada insiden kualifikasi Hungarian Grand Prix, di mana Alonso menahan mobilnya di pit dan membuat Hamilton kehilangan kesempatan mencetak lap terakhir. Insiden itu bukan sekedar momen frustasi di pit lane, itu adalah titik di mana kepercayaan di dalam McLaren benar-benar runtuh. Dari luar, mereka terlihat seperti tim terkuat dengan dua pembalap terbaik di grid, tapi di dalam, mereka sedang berperang satu sama lain. Alonso, sang juara dunia bertahan, merasa posisinya terancam oleh rookie yang seharusnya jadi pendampingnya. Sementara Hamilton, yang hanya ingin membuktikan dirinya, justru menunjukkan bahwa dia bukan masa depan tim. Dia adalah ancaman nyata saat ini juga. Sejak saat itu, rivalitas mereka bukan lagi soal siapa yang lebih cepat, tapi soal ego, kepercayaan, dan status. Dan pada akhirnya, konflik ini bukan cuma membuat mereka kehilangan harmoni sebagai rekan satu tim, tapi juga membuka jalan bagi salah satu perebutan gelar dunia paling dramatis dalam sejarah Formula One. Sejak insiden itu, konflik internal semakin parah, dan alih-alih membawa McLaren menuju gelar juara, persaingan Hamilton dan Alonso justru membuat keduanya kehilangan poin penting sepanjang musim. Ironisnya, di akhir musim, baik Fernando Alonso maupun Lewis Hamilton sama-sama gagal untuk menjadi juara dunia. Hamilton menutup musim di peringkat kedua klasemen Drivers' Championship, sementara Alonso tepat di belakangnya di peringkat ketiga. Keduanya memiliki jumlah poin yang sama, hanya dipisahkan oleh jumlah kemenangan. Gelar justru direbut oleh Kimi Raikkonen dengan selisih hanya 1 poin. Hasil ini menjadikan musim 2007 sebagai salah satu contoh paling jelas bagaimana rivalitas dalam satu tim bukan hanya menciptakan konflik internal, tapi juga bisa menghancurkan peluang mereka sendiri untuk menjadi juara. Hubungan Alonso dan Hamilton pun benar-benar rusak. Mereka berdua bukan lagi rekan satu tim, tapi jadi musuh. Alonso keluar dari McLaren, dan rivalitas ini menjadi salah satu yang paling legendaris. Pertanyaannya, kalau insiden itu tidak pernah terjadi, apakah cerita dari akhir musim itu akan berbeda? Spa-Francorchamps, tahun 2000. Dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam, Mika Häkkinen melihat satu celah kecil. Di depannya, Michael Schumacher, Raja Ferrari. Dalam satu gerakan berani, Häkkinen menyalipnya. Bukan hanya menyalip, ia mengalahkan sang legenda. Dan momen itu menjadi simbol rivalitas terbesar di era modern Formula One. Di akhir 1990-an, Michael Schumacher adalah pembalap terbaik di dunia. Ia membawa harapan besar untuk mengembalikan Ferrari ke puncak kejayaan. Namun, satu pembalap berdiri di jalannya, Mika Häkkinen, tenang, cepat, dan mematikan bersama tim McLaren. Tahun 1998, Häkkinen memenangkan gelar dunia pertamanya, mengalahkan Schumacher, dan tahun 1999, ia melakukannya lagi. Untuk pertama kalinya, Schumacher memiliki rival yang benar-benar setara. Musim 2000 menjadi puncaknya. Ferrari dan McLaren sama-sama kuat. Schumacher dan Häkkinen saling bertukar kemenangan sepanjang musim. Tidak ada yang aman. Dan di Spa, dunia menyaksikan salah satu overtake terbaik sepanjang sejarah Formula One. Häkkinen menyalip Schumacher dengan keberanian dan presisi sempurna. Namun di akhir musim, Schumacher membalas. Ia memenangkan gelar dunia dan membawa Ferrari menjadi juara dunia lagi setelah 21 tahun. Ia akhirnya mengalahkan rival terbesarnya. Tahun 2001 menjadi akhir dari segalanya. Schumacher dan Ferrari mulai mendominasi.
dan Mika Hakkinen memutuskan untuk meninggalkan Formula One. Tidak ada drama, tidak ada kebencian, hanya respect. Bahkan Schumacher sendiri pernah mengatakan bahwa Hakkinen adalah rival terhebat yang pernah ia hadapi. Formula One is a mind game, no question. You have to think so hard sometimes smoke comes out your ears. And if you don't keep your head in gear the car will overtake you. Rivalitas mereka bukan tentang kebencian, tapi tentang dua legenda yang saling mendorong hingga batas kemampuan mereka. Dan mungkin tanpa Mika Hakkinen, Michael Schumacher tidak akan pernah menjadi legenda yang kita kenal hari ini. Sekarang pertanyaannya, menurut kalian apakah Mika Hakkinen rival terhebatnya Michael Schumacher dalam karirnya? Atau ada rival lain yang lebih hebat?